Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PD Ejusa Rumah Lansia untuk Tuhan. Amin. Ya, malam ibu-ibu. Malam. Ya, bisa diperkenalkan ini satu-satu. Ibu ini dengan siapa? Saya Maria Elizabeth. Kemudian Saya Eti Saragi. Saya Ibu Pendeta Maria Pardede Saragi. Nah, Bu, kami tadi melihat Natal ya di Rumah Makan Prima Rasa ini ya. Tadi kita sudah bertemu dan berbincang dengan Bapak Penasehat daripada Ejusa. Sekarang ketemu dengan Ibu cantik ini, bisa dijelaskan 3 orang ini bagian apa saja ini? Kebetulan malam ini saya sebagai panitia, ketua panitia Natal. Ketua panitia Natal. Saya sebagai Ketua Pengurus Persekutuan Doa dan Rumah Lansia Ejusa Surabaya. Pengurus dan ketua. Saya Ketua Yayasan PD Ejusa dan Rumah Lansia. Wah, pas ini berarti sudah ada ketua Natalnya, pengurusnya, sekaligus yayasannya. Bu, untuk panitia Natal, apakah ini baru pertama kali Ejusa mengenai Natal atau sudah beberapa kali? Puji Tuhan, kali ini pertama kali kami mengadakan Natal di Ejusa. Oh, the first Ya, ini. Persekutuan Doa. Ini first Gimana bagi perasaannya ini pada pertama kali ini? Amburadul Pak. Deg-degan, campur. Ya, tapi puji Tuhan. Syukur pada Tuhan Yesus, semua berhasil. Ada berapa undangan Bu yang diundang? Undangan kebetulan 200 Pak. 200. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Gimana persiapannya? Wah, menang mandi. 2 minggu langsung gitu, 2 Pak. minggu ya. Oh, Iya, puji berarti Tuhan. Ibu memang sudah pengalaman ini. Yakin. Kalau orang belum pengalaman pasti mikir gimana perasaan. Tapi pesan Natal untuk Ejusa sendiri gimana ini, Bu, sebagai ketua? Ini luar biasa ya bagi kami, terutama Ejusa. Ini pengalaman pertama kami. Dan puji Tuhan, ini tangan Tuhan yang luar biasa membawa kami. Kami tidak berpikir sebanyak ini akan datang. Kami hanya berpikir bahwa awalnya sih hanya anggota aja. Terus dari itu, loh, kok ada yang minta, ya kayak gitu-gitu Pak. Jadi saat-saat terakhir itu banyak yang sampai kami nolak-nolak. Maaf ya Bu, tempatnya ada. Sampai seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Tuhan memang hadir luar biasa. Ya, saya berdoa mungkin untuk di Natal tahun depan mungkin tambah lebih meningkat ini dan luar biasa ya. Amin. Nah, saya kepingin tahu tentang Ejusa ya, Bu. Bisa Ibu pengurus ya. Kegiatan Ejusa saat ini apa sih? Iya, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Ejusa itu diawali dari persekutuan doa ya. Rumah untuk persekutuan doa. Kami mengadakan persekutuan doa setiap hari Selasa minggu kedua setiap bulan. Awalnya hanya beberapa orang yang datang, tapi lama-kelamaan semakin banyak dan saat ini ada sekitar 50 orang anggota kami. Itu yang aktif ya. Kemudian kami berpikir setelah itu mau dibuat apa ini karena yang datang lansia-lansia semua. Akhirnya terbersit keinginan dari adik saya, Ibu Eti, untuk membuat sebuah komunitas yaitu Rumah Lansia. Nah itu mudah-mudahan akan terwujud untuk tahun ini. Itu saja mungkin yang saya bisa. Apa yang mendasari Ibu kok mengambil segmen di pelayanan lansia ini? Pada banyak pelayanan lain yang mungkin lebih memudahkan Ibu. Suatu saat kita akan menjadi tua. Itu pasti. Yang jadi tantangan. Saat kita menjadi tua itu kita butuh penguatan iman, spiritualitas. Karena banyak orang-orang tua itu yang mereka pada ketakutan tidak tahu nanti mau kemana, bagaimana dan lain sebagainya. Secara spiritual ya. Kemudian secara psikologis juga mereka butuh pendampingan. Saat-saat tua anak-anak sudah pada besar, mereka berkeluarga. Kadang-kala orang tua ini terlupakan. Nah di situ kami memiliki kerinduan bagaimana bisa merangkul orang-orang tua itu dan merasa bahwa rumah lansia itu bukan rumah
untuk mereka dibuang, tetapi rumah untuk mempersiapkan mereka memiliki hari-hari tua yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Itu dasarnya. Gitu. Bu, apa tantangan Ibu saat ini yang perlu dijawab, termasuk pergumulan apa dari PD Ejusa ini dengan pelayanan lansia ini? Tantangan yang kami hadapi itu banyak ya, terutama untuk tempat dulu. Nah tadi Bapak penasihat kami memberikan izin untuk kami menempati rumah yang beliau punya, salah satu rumah. Nah itu sudah puji syukur. Jadi tantangan yang pertama itu ya masalah dana juga ya. Tapi puji Tuhan ada juga sponsor yang sudah memberikan hatinya kepada kami. Tantangan yang kedua, nah ini karena dari denominasi banyak gereja ya, jadi kami harus menyesuaikan untuk tata ibadah, puji-pujian supaya masuk dalam hati mereka. Nah itu. Kemudian tantangan yang ketiga, nanti yang akan kami hadapi adalah bagaimana merawat orang-orang tua ini supaya mereka bisa maksimal mendapatkan keuntungan dari rumah lansia ini. Tantangannya itu, Pak. Bu, mereka itu kumpul, Ibu apa dari panitia atau tim pelayanan itu menjemput satu-satu atau mereka datang sendiri? Mereka datang sendiri. Ya. Mereka datang sendiri, mereka punya kerinduan, mereka datang sendiri dan kami melayani mereka. Mungkin Ibu pengurus yayasan bisa menjelaskan. Karena orang lansia kan bagaimana bisa hadir itu loh. Ya, selamat malam. Terima kasih udah hadir dan bisa ikut mendoakan Ejusa. PD Ejusa ini sebenarnya dasarnya kami ingin melayani lansia itu karena kami ingin mereka itu saat mereka dipanggil Tuhan ataupun mereka menghadap kepada Tuhan, mereka mempersiapkan diri, membersihkan dirinya dari kepahitan, dari semua. Kadang-kadang kalau kita taruh di panti jompo, mereka merasa terbuang, sehingga mereka merasa sakit hati kepada anak, kepada siapa yang menitipkan. Tapi di PD Ejusa ini kami ingin semua lansia itu bersukacita dan berbahagia. Dan orang-orang yang datang ke tempat kami bukan kami jemput, tapi mereka datang sendiri. Karena kami juga mempunyai pendoa dan kami itu sebenarnya diawali dengan kami itu pendoa, sehingga banyak orang-orang yang membutuhkan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan kita, sehingga terkumpullah banyak orang yang bersama-sama berdoa. Jadi kami pendoa syafaat semua. Itu awalnya kami memulai persekutuan di Ejusa. Itu berkumpulnya itu seharian atau cuma berapa jam, pagi hari, siang atau malam? Kalau persekutuannya itu itu tadi sudah dijelaskan malam. Jadi hari Selasa minggu kedua. Ya, dan itu setiap bulannya. Tapi kadang-kadang kami juga dapat panggilan. Ketika beberapa anggota kami yang sakit ataupun membutuhkan pendampingan, kami datang gitu. Jadi 24 jam sih. Ya, Ibu sebagai yayasan ya, termasuk di Ejusa, apakah mempunyai keinginan untuk lebih daripada hanya sekedar untuk berkumpul di rumah ya, untuk mendampingan? Apakah diberikan seperti rumah singgah begitu, sehingga mereka-mereka yang mungkin tadi seperti tidak mendapatkan tempat di rumah jompo, tapi ada satu tempat itu ada tempat bagi mereka untuk bisa singgah, sehingga mereka bisa nyaman gitu loh. Iya, memang tujuan kami seperti itu, progres kami ke depannya, karena kami ini pelayanan kami ini semua bidang ada kedokteran medis ada, dan juga untuk pendampingan secara iman ada, sehingga kami komplit. Makanya PD Ejusa ini akan membuat rumah lansia yang akan diketuai sama Ibu Pendeta Maria, sehingga misi-misi kami bisa tercapai. Untuk keberadaan PD Ejusa sendiri tambahkan ke depan, apakah Ibu juga kerjasama dengan pemerintah kota dalam hal ini bidang sosial, sehingga apa yang dibutuhkan dari lansia termasuk kebutuhan musik, kursi roda, atau pendapatan makanan yang bergizi itu bagaimana? Ya, sementara ini kami subsidi silang. Ya, kami banyak yang membantu kami, sponsor, juga para ibu-ibu yang
yang tergerak hatinya. Tapi kedepannya kami akan melihat apakah memang bisa kita bekerja sama dengan pemerintah kota. Ya. Karena saya melihat juga banyak dari pemerintah kota juga belum bisa semuanya dilayani. Jadi kami menjadi pendamping lah, partner. Ya, kalau kan kami melihat sebenarnya ini kan pekerjaan daripada pemerintah kota, tetapi dari PD Jusa itu mengambil bagian, dan itu kalau kita kerjasama, sehingga mungkin pemerintah juga akan memberikan fasilitas-fasilitas yang mungkin untuk kegiatan-kegiatan, termasuk ada kegiatan apa yang bikin lansia ini senang berkumpul. Ya. Itu yang mungkin yang menjadi. Ya. Mungkin progresnya, progres kami ke depannya kita akan menggandeng. Ya. Ya, yang saat ini yang ke depan 2026 kami akan mewujudkan bahwa PD Ejusa dan juga Rumah Lansia akan launching tahun 2026 ini. Ya. Terakhir Ibu, untuk mereka-mereka yang bergabung dengan Ibu, apakah itu didorong cuma dari pengalaman mereka ya, dari mulut ke mulut, atau memang disampaikan di gereja-gereja kalau ada mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak lansia yang mungkin butuh kami ada, atau dengan cara bagaimana? Ini dari mulut ke mulut. Mulut. Ya, jadi kami tidak memproklamirkan diri atau mempromosikan. Baru kali ini kami menggunakan Natal ini untuk kita memperkenalkan Rumah Lansia ini. Mereka datang sendiri dan mereka membutuhkan pendampingan secara iman. Terakhir kami kemarin melayani di Panti Jompo, mereka sakit dan ditinggal sama keluarganya, sakit. Puji Tuhan kemarin sudah dijemput sama Keluarganya. Tuhan. Oh, pulang. Ya, tapi sudah bertemu dengan kita dulu. Iya. Dan kita kasih pendampingan iman supaya mereka semakin kuat. Karena tujuan kami yaitu menjadi alat Tuhan untuk membersihkan sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Ya, ini bagi penonton yang boleh melihat video ini, bagi Bapak Ibu penonton yang punya kerabat yang mungkin di usia sudah lanjut, yang mungkin butuh pendampingan, kita tidak melihat suku, agama, dan ras. Ya, tidak. Jadi PD Jusa ini menerima dengan senang hati. Bu, ada nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin dari mereka, mungkin untuk pendampingan? Ya, bisa. Nanti kita bisa menghubungi saya dan juga Ketua Rumah Lansia. Apa bisa disebutkan nomornya? 081-232-921-555. Ya, 081 232 232 921 921 555. 55 ini bagi para penonton yang mungkin punya kerabat bisa menghubungi nomor kontak itu, nanti terhubung langsung dengan Ibu Eti sebagai ketua yayasan, dan mereka akan langsung menjemput dan mereka akan memberikan pendampingan langsung sehingga mereka boleh seperti mendapatkan tempat yang terbaik. Ya. Terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan malam hari ini sehingga kami bisa berkenalan dengan PD Ejusa secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.